Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kuman Buku. Baik rekan-rekan sekalian, sedikit di sini kami akan membahas tentang faidah dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah karangan Syekh Malik bin Salim Al-Mahdari. Yakni di sini beliau ketika membahas tentang i'rab, beliau menambahkan faidah ya. Di sini di halaman yang ke-24 berarti 24 footnote catatan kaki yang keempat. Ini penting menurut saya untuk kami sampaikan, yakni mawani'u zuhuril harokati. Salah satu ya. Penghalang-penghalang munculnya atau nampaknya harokat itu ada 3. Jadi kita kemarin telah membahas ya bahwasannya i'rab itu dia bisa berupa lafdon, berupa lafat, dan juga bisa berupa takdiron, dia berupa takdir atau dikira-kirakan. Nah, di sini dalam kitab Al-Ajurumiyah sendiri, teman-teman sekalian, itu tidak dibahas masalah takdiron ya. I'rab secara takdirinya tidak dibahas. Di sini ditambahkan sedikit oleh pensyarah pada faedahnya. Jadi ada 3 yang bisa yakni menahan atau menghalangi munculnya harokat di akhir kata. Yakni yang pertama at-ta'adzur, kemudian as-siqalu, dan terakhir al-munasabatu. Ini ada 3. Ada ta'adzur, kemudian ada siqal, dan munasabah. Ini ada 3. Jadi seperti ini. Famakana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddar alaihi jami'ul harokati litta'adzuri. Maka apapun itu yakni isim-isim ya, yang mana akhirnya itu berupa alif lazimah, dia diakhiri dengan alif, maka yakni ditakdirkan di atasnya seluruh harokat dengan sebab ta'adzur, sebab uzur. Perhatikan di sini. Jami'ul harokat lit ta'adzur wa yusamma maksuran, dan dinamakan sebagai isim maksur. Ini isim maksur. Contohnya al-fata wal aso. Perhatikan al-fata wal aso. Kalimat al-fata ini isim, tetapi akhir isimnya ditutup menggunakan alif. Di sini alifnya alif maksuroh. Ya, al-fata. Nah, maka berhubung ini isimnya ditutup atau diakhiri dengan alif, maka ketika dia mendapatkan mahal i'rab, maka harokat i'rabnya tidak bisa kelihatan, teman-teman. Contoh al-fata kita jadikan sebagai fa'il. Fa'il itu marfu, tanda rafa dengan domah. Tidak bisa kita katakan ja'a al-fatau, nggak bisa kita domahkan. Maka kita katakan seperti apa? Misalnya kita jadikan fa'il, ja'a al-fata, al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ad-dhammah al-muqaddarah ini maksudnya tuqaddar ya. Jadi kita katakan ad-dhammatu al-muqaddaratu alal alifi, ditakdirkan di atas alif. Mana amin zuhuriha lit ta'adzur ya, terhalang nampaknya domah tersebut dengan sebab adanya uzur, ta'adzur. Begitu pula lafat al-aso. Kemudian wa makana akhiruhu ya wa makana akhiruhu ya'an lazimatan, dan apabila isim itu diakhiri dengan ya lazim maksuron ya, ma qablaha tuqaddar alaihi dhammatu wal kasratu listiqali afwan. Maka apabila berikutnya ini, apabila isim diakhiri dengan ya, yang mana ya tersebut harokat sebelum ya itu berupa kasroh, maka setelahnya harokatnya itu ditakdirkan pula. Ditakdirkan ketika dia domah dan ketika dia kasroh. Dan sebab ditakdirkannya karena sebab
thiqal, karena sebab berat. Wa yusamma mankuson, dan dinamakan isim mankus. Perhatikan contohnya. Nahwu al-qadi wad-da'i. Perhatikan ini. Al-qadi wad-da'i. Keduanya isim. Diakhiri dengan ya. Perhatikan ada ya akhirnya. Al-qadi, ad-da'i. Akhirannya ya. Kemudian sebelum ya, harokatnya adalah kasroh. Nah, ini yang dinamakan isim mankus. Inilah yang dinamakan isim mankus. Maka kata penulis, kalau isim mankus, maka harokat yang ditakdirkan atau yang tidak bisa nampak adalah harokat kasroh dan harokat dhammah. Maka kapan kita jadikan dhammah? Ketika marfu, ketika kita jadikan fa'il misalnya. Maka ketika kita jadikan fa'il, kita coba al-qadi. Ja'a al-qadi, seperti itu. Nggak boleh kita katakan ja'a al-qadiyu. Nggak. Orang Arab tidak mengatakan al-qadiyu. Mengapa? Karena berat. Thiqal, berat. Jadi kita katakan al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal ya'i. Ya, jadi dhammah yang dikira-kirakan di atas ya. Mana min zuhuriha lithiqal. Jadi terhalang nampaknya dhammah tersebut dengan sebab berat. Jadi orang Arab kalau mengatakan al-qadiyu itu berat, ad-da'iyu itu berat, seperti itu. Tapi wa amal fathatu fatadharu li khiffatiha. Akan tetapi tadi kan yang tidak bisa adalah ketika dia harokatnya dhammah dan kasroh. Misalnya ja'a al-qadi, nggak boleh al-qadiyu. Kemudian marortu bil qadi, nggak boleh marortu bil qadiyi, itu juga susah. Tetapi apabila isim mankus ini harokatnya berupa fathah, maka boleh nampak karena sebab ringannya harokat tersebut. Jadi kalau dia fathah berarti kita jadikan maf'ulun bih. Misalnya ro'a itu ya, ro'a itu al-qadiyah, seperti itu. Ro'a itu al-qadiyah. Ro'a itu fi'il fa'il, al-qadiyah maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbih al-fathah adz-dzahirah ya. Kalau dia fathah nampak. Jadi boleh kita kasih harokat. Al-qadiyah boleh, ad-da'iyah boleh. Kenapa? Ringan sekarang, seperti itu. Nahwu qaulihi ta'ala, sebagaimana contohnya firman Allah Ta'ala, ajibu da'iyallah. Perhatikan, ajibu fi'il amr, wawu jamaah fa'il, kemudian da'iyah maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih mansub tanda nasab dengan fathah yang nampak. Nih, fathahnya enggak disembunyikan, da'iyah. Kenapa? Karena sebab ringan, seperti itu. Terakhir, wa makana mudhofan ila ya'il mutakallim, dan yang terakhir apabila isim itu dimudhofkan ya, berupa mudhof kepada ya mutakallim, tuqaddar alaihi al harakatu kullu halil munasabati, maka ditakdirkan segala harokat yang ada padanya di akhirnya itu dengan sebab munasabah, untuk mencocokkan. Wa yusamma mudhofan ila ya'il mutakalim, dan dinamakan mudhof kepada ya mutakalim. Nah, kalau tadi sebab yang pertama itu karena sebab ta'adzur, ada uzur. Kalau ada uzur, semua harokat tidak bisa muncul di akhirnya. Ya, ini contohnya lafat al-fata. Yang kedua karena sebab berat, thiqal, itu yang nggak bisa muncul dhammah dan kasrah. Fathah boleh muncul. Yang terakhir karena sebab dia dimudhofkan kepada ya mutakalim. Nah, maka dia tidak boleh nampak semua harokat di akhirnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab munasabah. Munasabah itu mencocokkan, dengan sebab mencocokkan. Maksudnya seperti apa mencocokkan? Contoh nahwu akhi wa kitabi. Akhi dan kitabi ini aslinya adalah akhun dan kitabun. Kemudian diidofahkan kepada ya mutakalim. Akhi, saudara saya. Ini akhun ana jadi akhi gitu kan. Kitabi itu aslinya kitabun dan ana kitabi. Jadi seperti itu. Nah, ini namanya ya mutakalim. Perhatikan. Nah,
Maka lafat akhi dan kitab, ya, lafat akhun dan kitab itu tidak boleh harokat di akhirnya muncul. Dengan sebab apa? Karena gini teman-teman, yaitu mungkin kalau kita pernah belajar ilmu tajwid ya, dalam mat tobi'i itu kita seenggaknya sudah paham bahwasanya domah itu mencocoki wawu. Wawu itu mencocoki domah. Kalau alif mencocoki fathah. Kalau ya mencocoki, ya betul, mencocoki kasroh. Jadi kalau ya itu dia cocoknya kepada kasroh. Nah, inilah dia kenapa tidak boleh kita katakan di sini misalnya akhi, misalnya akhi kita jadikan fa'il. Ja'a misalnya, ja'a akhi. Fa'il kan marfu teman-teman, tanda rafa dengan domah. Meskipun tanda rafa dengan domah, kita nggak boleh tampakkan domah tersebut. Jadi tidak kita katakan ja'a akhui, nggak bisa teman-teman. Ja'a akhui nggak bisa. Kenapa? Karena ya itu cocoknya sebelum ya adalah kasroh. Maka jadi akhi. Maka kita katakan akhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah, ya, dia adalah domah yang dikira-kirakan ala apa? Ad-dhammatu al-muqaddaratu ala ma qoblal ya'il mutakallim. Dia adalah domah yang dikira-kirakan sebelum ya mutakallim. Jadi di sini dia dikira-kirakannya di sini nih. Nah, dikira-kirakan di situ. Kemudian kita katakan mana amin zuhuriha, terhalang nampaknya domah itu sebab apa? Listighalil mahali biharokatil munasabah. Karena sibuk tempat domah tersebut dengan masuknya harokat yang mencocoki ya mutakalim, seperti itu. Berikutnya, wa mithlul ismi al-fi'lul mudhari'. Dan sebagaimana isim fi'il mudhari' idza kana mu'talan bil alifi, apabila fi'il mudhari' itu mu'tal bil alif, yakni mu'tal itu adalah salah satu hurufnya itu adalah huruf illah. Ada huruf illahnya, ya. Ada huruf illahnya di ujungnya, mu'talan bil alifi. Yakni dia mu'tal, huruf illahnya itu berupa alif. Maka apa? Tuqaddar alaihi dhammatu wal fathatu lita'adzuri. Maka harokat fathah dan harokat dhammah yang masuk kepada fi'il mu'tal dengan alif tersebut itu juga ditakdirkan dengan sebab apa? Dengan sebab ta'adzur. Loh, kenapa kasroh juga enggak? Lah, kasroh kan hanya alamat untuk jer. Kasroh, ingat teman-teman, kasroh alamat untuk jer, majrur khofat. Adapun fi'il tidak bisa dimajrurkan, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Mana ini kok? Nahwu yas'a. Contohnya adalah yas'a. Walan yas'a. Contohnya adalah fi'il yas'a, ya. Kita contohkan yas'a. Fi'il mudhari itu hukum asalnya kan dia marfu. Hukum asalnya dia marfu tanda rafa dengan dhammah, ya kan, seperti itu. Nah, berhubung di sini fi'il mudhari'nya ditutup atau akhirannya adalah mu'tal dengan alif, yas'a ini alif, maka nggak bisa kita katakan yas'ayu, nggak bisa. Karena alif itu harokatnya nggak ada harokat di alif itu. Alif itu nggak ada harokatnya, nggak bisa kita kasih harokat di alif itu. Maka kita katakan yas'a fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ad-dhammah al-muqaddarah. Kenapa kok ditakdirkan? Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Terhalang oleh sebabnya dengan sebab ta'adzur, adanya uzur. Begitu pula meskipun kita jadikan fi'il mudhari'nya itu mansub, tetap juga tidak kita tampilkan. Contohnya lan yas'a. Lan ini huruf nasab, yas'a fi'il mudhari' mansub dengan sebab lan. Tetap kita katakan yas'a fi'lun mudhari' mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Tetap seperti itu. Kemudian wa tuqaddaru alaihi dhammatu faqat li thiqali idza kana mu'talan bil wawi awil ya'i. Yang terakhir sekali di sini, apabila fi'ilnya itu dia mu'talnya
atau harokat akhirnya, bukan harokat akhir, apa namanya, huruf lam fiilnya ya, lam fiilnya itu berupa wawu ataupun ya, maka dia itu yang ditakdirkan cuman harokat dhammah karena sebab afikol, dengan sebab berat seperti itu. Contoh yamshi wa yad'u. Fiil yamshi harokat, ya ini bukan harokat, apa tadi namanya? Lam fiilnya itu mu'talnya dengan ya. Kemudian yad'u mu'talnya dengan wawu. Kata penulis, kalau mu'talnya dengan ya ataupun dengan wawu, maka harokat yang tidak bisa nampak hanya harokat dhammah saja. Berarti harokat fathah boleh nampak. Ini berikutnya. Wa amal fathatu fatadharu li khiffatiha. Nah, adapun fathah maka dapat nampak dengan sebab ringannya dia. Jadi kita ambil contoh i'rabnya yamshi. Ini yamshi marfu ya kan? Tidak kita katakan yamshiyu, enggak seperti itu. Yamshiyu. Ya memang kalau kita ikut kaidah asalnya marfu tanda rafa dengan dhammah yamshiyu, tapi karena berat orang Arab mengatakan yamshi. Kita katakan i'rabnya fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha as-thiqal ya. Terhalang nampaknya dhammah dengan sebab thiqal, dengan sebab berat. Begitu pula yad'u. Dia mana'a min zuhuriha as-thiqal, dengan sebab berat. Adapun kalau kita jadikan dia mansub, misalnya di sini sudah ada contoh dari penulis mu'alif, la yad'uwa wa la yamshiya. Lan ini huruf penasob. Yad'uwa fi'il mudhari' mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adz-dzahirah. Kalau dia mansub tanda nasab dengan fathah yang nampak. Karena apa? Karena sekarang ringan. Begitu pula lan yamshiya. Yamshiya mansub tanda nasab dengan fathah yang nampak dengan sebab ringan. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat yang lumayan panjang ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian, atau bukan kajian sih, pembahasan ya, murojaah kitab kita. Insya Allah di pertemuan yang akan mendatang biiznillahi ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.